Selamat datang kembali. Oke, kita langsung aja ya. Hari ini kita mau ngupas tuntas soal dilema yang kayaknya sering banget dihadapi. Gimana caranya kalau tujuan-tujuan strategis di organisasi Anda itu rasanya kok saling tarik-menarik? Betul. Sumber kita kali ini dari panduan HBR soal strategi dan manajemen inisiatif. Nah, misinya nih, kita mau coba kasih Anda langkah praktis gitu ya, buat milih pas prioritas strategisnya lagi nggak sejalan. Ini situasi yang sangat umum ya, dan jujur aja sering bikin pusing. Kalau ada tujuan-tujuan penting tapi kok kayaknya bentrok, nah kejelasan itu jadi kunci banget. Bener, tanpa kejelasan, wah bisa kacau. Sumber daya bisa habis gak keruan. Tim jadi bingung arahnya mau kemana. Ini bukan cuma soal efisiensi loh, tapi soal menjaga arah strategi Anda tetap lurus. Seringnya kan semua tujuan tuh bagus ya. Penting semua kelihatannya. Mungkin mau ekspansi pasar, tapi sekaligus mau efisiensi operasional. Nah itu contoh bagus. Dua-duanya kan penting. Tapi, ya itu, bisa jadi malah saling makan sumber daya atau nuntut fokus tim yang beda. HRR tuh nekenin banget. Bahaya kalau konflik kayak gini dibiarin aja, nggak ada keputusan. Presis. Jadi langkah pertama yang krusial banget itu yang mengakui secara terbuka. Oke, kita punya konflik prioritas nih. Ini tuh bukan berarti strateginya gagal atau jelek ya, tapi ya emang gitu realitas bisnis, kompleks. Nah, setelah diakui, baru deh tantangan berikutnya, nilai secara objektif. Objektif ya. Itu dia. Gimana caranya biar bisa objektif? Apalagi kalau semua opsi kelihatan sama-sama pentingnya gitu. Mau kita bedah satu-satu? Boleh banget, apa aja tuh pertanyaannya? Oke, yang pertama itu soal urgensi. Jadi, coba tanya, tujuan mana sih yang lagi nanganin ancaman atau peluang yang paling mendesak saat ini? Oke, saat ini ya. Iya, mana yang kalau ditunda resikonya paling gede? Atau sebaliknya, mana yang kalau diberesin duluan malah bisa buka jalan buat tujuan lain nanti? Contohnya kayak gimana tuh? Misalnya, mungkin kita perlu capai stabilitas cash flow dulu. Nah, kalau itu udah beres, dananya kan bisa dipakai buat investasi inovasi jangka panjang. Gitu, jadi ada urutannya. Oke. Jadi lihat timingnya ya, mana yang genting sekarang. Betul. Membedakan antara penting dan genting itu kuncinya di urgensi ini. Lanjut. Yang kedua apa? Pertanyaan kedua, kapasitas. Atau sering disebut bandwidth. Nah, ini butuh kejujuran tingkat tinggi nih. Waduh, kenapa tuh? Karena kita harus tanya, seberapa banyak sih realistisnya yang bisa ditanganin tim kita secara efektif dalam satu waktu? HBR ngingetin bahaya inisiatif overload. Oh, terlalu banyak proyek jalan barengan gitu ya? Iya, semangat sih bagus, tapi kalau kebanyakan malah nggak ada yang kelar bener. Semuanya jadi lambat. Kapasitas itu ada batasnya kan? Bener banget. Seringkali kita terlalu optimis ya soal kapasitas ini. Nah, itu dia. Dan kapasitas ini bukan cuma soal jumlah orang loh ya, tapi juga soal fokus mental, energi pimpinan. Kalau prioritasnya kebanyakan, perhatian jadi buyar semua. Setuju. Oke, urgensi kapasitas. Yang ketiga? Ketiga, sumber daya. Ini juga penting. Pendanaan, teknologi, atau mungkin dukungan eksternal, apa aja yang dibutuhin sama masing-masing tujuan itu. Terus tanya lagi, sumber dayanya itu beneran ada nggak? Atau cuma di angan-angan aja? Dan yang penting juga, kalau dialokasiin, di mana dampaknya bakal paling signifikan buat strategi besar kita. Jadi bukan cuma soal ada atau enggak ya, tapi juga soal dampak terbaiknya di mana? Tepat. Dan analisis sumber daya ini mesti lebih dalam dari sekedar angka di budget. Ketersediaan real time gimana? Ada bottleneck nggak? Misal dana ada, tapi tim IT-nya belum siap, kan sama aja bohong. Bener juga. Jadi soal kelayakan praktisnya ya. Oke, jadi urgensi, kapasitas, sumber daya. Satu lagi berarti? Satu lagi, dan ini seringkali yang paling tricky, bakat atau talent. Oh, soal orangnya ya? Iya. Pertanyaannya, apakah kita beneran punya orang dengan keahlian yang pas buat ngejalanin tujuan itu? Kalau enggak, realistis nggak buat rekrut atau ngelatih orang dalam waktu dekat? Kasih contoh dong biar kebayang. Contoh dari HBR tuh tim sales yang jago banget jual produk massal, belum tentu punya skill set buat jual solusi premium yang kompleks ke klien corporate gede. Beda mainannya kan? Iya.
keahliannya spesifik ya. Betul, ini sering diabaikan loh. Padahal strategi sehebat apapun kalau nggak ada eksekutor yang pas, ya bakal gagal. Penilaian bakat ini maksa kita jujur soal kapabilitas tim. Kadang keputusan terbaik itu nunda dulu sampai orangnya siap. Wow, oke. Jadi 4 ini ya, urgensi, kapasitas, sumber daya, dan bakat. Ini kayak kerangka buat mikir biar nggak cuma pakai perasaan aja ya. Persis, biar kita bisa bikin trade-off atau pilihan sadar. Ini bukan soal milih yang benar atau salah, tapi milih prioritas terbaik saat ini, dengan segala keterbatasan yang ada. Dan ini nyambung ke soal berani bilang tidak ya. Banget. Berani bilang tidak atau belum sekarang, itu bisa jadi sama strategisnya dengan bilang iya. Ini soal opportunity cost, apa yang kita korbankan karena milih fokus ke satu hal. Harus sadar itu. Terus, setelah dinilai dan diputuskan, gimana komunikasinya? Kan kadang nggak enak ya, ada inisiatif yang harus ditunda atau bahkan dihentikan. Nah, itu penting banget. HBR nyaranin komunikasikan hasil penilaian dan keputusannya itu secara transparan dan objektif ke pimpinan dan tim. Bukan kayak ngeluh gitu ya? Bukan, sampaikan sebagai analisis strategis. Ini loh pertimbangannya kenapa kita pilih fokus ke A dulu, bukan ke B. Tujuannya biar dapat dukungan dan semua selaras. Dan selalu dikaitkan ke gambaran besarnya ya, strategi utamanya gitu. Iya, selalu sambungkan ke sana. Tujuan utamanya apa sih? Mana yang paling nyambung? Kadang pakai matriks prioritas sederhana aja udah ngebantu banget buat visualisasi. Misal kritis, penting, atau sekedar bagus kalau ada. Oke, jadi intinya nih ya, kalau ada tujuan strategis yang bentrok, itu wajar, normal, tapi jangan diabaikan. Betul. Pakai kerangka tadi, urgensi, kapasitas, sumber daya bakat, buat nilai situasinya secara sistematis. Terus, bikin pilihan trade-off yang jelas, dan komunikasikan kenapa milih itu. Dan perlu diingat ya, seringkali ini bukan nyari solusi sempurna, yang bikin semua senang, itu jarang ada. Tujuannya itu nemuin jalur terbaik yang paling mungkin kita jalani sekarang dengan semua batasan yang ada. Fokus itu butuh pengorbanan yang disengaja. Sip. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda renungkan. Di luar pertimbangan taktis tadi, gimana kalau keputusan sadar untuk nggak ngerjain sesuatu yang kelihatannya bagus, bilang tidak pada sebuah inisiatif, justru malah jadi langkah yang paling memperkuat fokus dan strategi jangka panjang Anda? Coba direnungkan.